Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keempat atau praktikum terakhir mata kuliah pemrograman mobile. Hari ini kita akan membahas tentang Android dan MySQL database. Jadi sebelum masuk ke materi, ada beberapa software yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu MySQL Server, Apache Web Server, dan PHP. Jadi untuk MySQL Servernya sendiri nanti akan kita gunakan sebagai DBMS-nya untuk penyimpanan data. Kemudian Apache Web Server sebagai web server yang menerima request dan mengembalikan respon ke klien Android yang kita buat. Kemudian PHP ini sendiri merupakan script yang akan terkoneksi langsung ke MySQL. Jadi untuk proses manipulasi basis data dan tabel-tabelnya nanti kita menggunakan PHP. Semua aplikasi ini sudah terdapat dalam paket aplikasi SAM. Jadi silakan install SAM, kalau di Linux namanya LAMP. Adapun aplikasi paket yang lain itu yang kita bisa gunakan untuk web development environment selain SAM, yaitu AppServe ataupun Laragon. Kita lanjut. Jadi untuk mengkoneksikan antara aplikasi Android yang kita buat dengan database MySQL itu harus nanti melalui perantara web service. Jadi tidak bisa secara langsung karena beberapa alasan, terutama pada keamanannya. Jadi untuk melakukan connection dengan protokol HTTP, kita dapat menggunakan beberapa macam library yang sudah tersedia, yaitu OkHttp, OkIO, Retrofit, Mozy, Picasso, Ion, Android Async HTTP, atau Volley. Untuk Android Async HTTP, ini merupakan library bawaan untuk Android, jadi tidak perlu lagi tambahkan dependensinya kalau ingin menggunakan Android Async HTTP. Untuk Volley sendiri, ini merupakan library buatan Google. Untuk menggunakan library Volley kita harus tambahkan dependensinya. Perbedaan antara Android Async HTTP dan Volley, Android Async HTTP ini bukan semata-mata hanya sebagai REST helper. Jadi Android Async HTTP ini merupakan HTTP client yang sangat powerful yang disediakan oleh Android. Jadi salah satu service yang disediakan yaitu fungsionalitas untuk REST helper. Sedangkan Volley ini hanya merupakan REST helper, jadi Volley bukan HTTP client, seperti itu. Untuk library yang mudah digunakan antara Android Async HTTP dan Volley, lebih mudah nanti penggunaannya untuk library Volley. Jadi yang nanti akan kita gunakan untuk implementasi aplikasi Android ke database MySQL yaitu menggunakan library Volley. Adapun contoh untuk penggunaan Android Async HTTP bisa lihat pada halaman GitHub yang saya miliki. Ini alamatnya, jadi silakan diakses di sini untuk mempelajari penggunaan Android Async HTTP. Baik, kita lanjut. Jadi silakan tambahkan permission Android permission internet pada manifest. Kemudian dependensinya ditambahkan com Android Volley versi 1.1.1 ya. Jadi langsung saja, jadi buka file manifestnya, klik 2 kali manifest, kemudian tambahkan users permission Android name, Android permission internet seperti ini. Kemudian untuk menambahkan dependensi, klik pada Gradle, kemudian build Gradle untuk modul app. Pada bagian paling bawah tambahkan implementation com Android Volley Volley 2.1.1 ya. Jadi tambahkan seperti ini. Kalau sudah, kemudian klik sync project with Gradle file. Baik, ini sudah selesai, jadi dependensinya juga sudah ditambahkan. Baik, kita lanjut. Jadi kelas-kelas dari library Volley yang akan kita gunakan sebagai berikut. Yang pertama itu request queue. Jadi objek dari request queue nanti ini yang menampung antrian dari request yang akan dilakukan, kemudian meneruskan request tersebut ke HTTP server. Adapun objek request yang bisa nanti dimasukkan ke dalam antrian objek request queue yaitu string request, JSON object request, atau JSON array request. Untuk objek dari string request akan mengirimkan nanti request, parameternya berupa objek dari map, kemudian menerima respon berupa string biasa.
Untuk objek dari JSON Object Request, ini akan mengirimkan request dengan parameter berupa JSON Object dan menerima respon juga berupa JSON Object. Sedangkan untuk JSON Array Request, ini mengirimkan parameter berupa JSON Object, jadi sama dengan JSON Object Request tadi, tapi perbedaannya itu responnya. Responnya berupa JSON Array. Untuk string request, parameter dari konstruktornya yang pertama adalah metodenya. Jadi request metodenya bisa post, get, ataupun request method yang lain. Kemudian URL server, kemudian objek dari respon listener, dan objek dari respon error listener. Untuk objek dari respon listenernya, generic tipenya adalah string. Jadi harus di sini tipenya string, ya. Kemudian JSON Object Request. Jadi JSON Object Request nanti ini yang akan kita gunakan sebagai object request yang akan dimasukkan nanti ke dalam object request queue. Jadi parameter konstruktornya adalah yang pertama itu request metodenya, kemudian URL server, kemudian JSON objectnya sebagai parameter, kemudian respon listener, generic tipenya adalah JSON object, dan respon error listener. Kemudian JSON Array Request ini juga nanti kita akan gunakan ketika kita meretrieve data-data hasil query. Untuk JSON Array Request parameternya yaitu request method, URL server, JSON object parameter. Jadi mirip tadi dengan JSON Object Request, cuma perbedaannya pada respon listener yaitu generic tipenya JSON Array. Baik, sebelum masuk ke Java dan PHP-nya, kita akan buat dulu base datanya di MySQL. Jadi kita buat seperti ini, jadi buat database dengan nama DB Academic. Kemudian dalam DB Academic kita buat tabel mahasiswa, fieldnya ada 3, stambuk, nama, dan angkatan, ya. Ini saya eksekusi. Oke, sudah selesai eksekusinya, jadi database sudah dibuat. Kemudian menggunakan DB Academic, kita buat tabel TBMHS. Untuk PHP-nya sendiri nanti ketika kita menggunakan JSON Object Parameter, jadi terlebih dahulu request yang berupa JSON Object tersebut kita decode dulu menggunakan metodenya JSON_decode. Kemudian untuk mengirimkan kembali hasil respon dalam format JSON, itu kita bisa tambahkan nanti metodenya JSON encode. Baik, kita akan langsung membuat PHP-nya. Jadi sebelum membuat PHP-nya, kita juga harus pastikan Apache server yang kita miliki itu jalan, ya. Jadi seperti ini, Apache-nya sudah jalan. Kemudian port yang dipakai adalah port 8088. Ini untuk laptop yang saya miliki. Biasanya di sini secara default portnya adalah port 80, ya. Jadi di sini kebetulan karena port 80 yang ada di laptop saya itu sudah dipakai oleh aplikasi yang lain, maka untuk Apache-nya saya ganti portnya menjadi port 8088 seperti ini, ya. Jadi kalau sudah dipastikan jalan seperti ini, kita masuk ke C. Jadi yang menggunakan sum bisa masuk ke drive C, kemudian folder sum, kemudian htdoc. Dalam htdoc ini kita buatkan sebuah folder. Misalkan namanya praktikum 4. Oke, ini sudah ada. Dalam praktikum 4 ini kita akan membuat nanti web service-nya. Jadi silakan dibuka editor untuk membuat PHP-nya. Jadi silakan dibuka editor untuk aplikasi webnya. Di sini saya gunakan Sublime. Jadi selain Sublime bisa juga menggunakan editor-editor yang lain. Jadi di sini saya buka open folder yang tadi yang kita buat di folder di drive C, sum, kemudian htdoc di praktikum 4, ya. Ini masih kosong, select saja foldernya. Dalam foldernya ini saya buat file baru, misalkan namanya insert data.php. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita buatkan PHP-nya. Jadi nanti kita gunakan metode post, ya. Untuk metode postnya, karena kita menggunakan JSON Object Request, maka request postnya nanti harus di decode dulu menggunakan metode JSON decode, ya. Kemudian kita lanjut ke sintaks koneksi ke SQL dan query-nya.
Jadi untuk membuat koneksi ke MySQL kita gunakan library-nya MySQLi ya. Jadi kita membuat sebuah objek dengan nama con seperti ini, kemudian mengeksekusi konstruktor dari kelasnya MySQLi. Adapun parameter konstruktornya yaitu di sini host, kemudian user dari MySQL-nya, password dari MySQL, kemudian apa nama database-nya. Baik, langsung saja saya tuliskan. Jadi parameter yang pertama itu adalah host. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan localhost ya. Jadi nanti kalau sudah di-deploy aplikasinya di internet, itu nanti kita bisa ganti hostnya menggunakan IP dari MySQL server yang kita gunakan. Kalau MySQL servernya terpisah. Tapi nanti kalau misalkan antara PHP dan MySQL-nya tergabung, biasanya juga itu menggunakan localhost. Ya. Kemudian username-nya adalah root. Jadi ini username yang ada di MySQL saya. Ya. Kemudian parameter ketiga passwordnya. Kebetulan di sini password dari user root adalah root. Jadi sesuaikan saja dengan password yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah database name-nya. Di sini tadi kita sudah buat database namanya DB Academic. Jadi ini untuk membuat koneksi. Kemudian kita lanjut untuk query tanpa parameter dan dengan parameter. Karena ini adalah proses insert data, maka kita akan menggunakan query yang dengan parameter. Jadi ini sintaksnya. Jadi buat dulu objek dari prepare statement, kemudian kita lakukan inisialisasi dari statement tersebut. Kemudian kita prepare dari metode prepare ini adalah SQL query-nya. Kemudian kita bind param. Jadi proses binding param nanti menyesuaikan argumen-argumen atau parameter yang terdapat pada metode prepare ini sesuai dengan nilai yang akan kita masukkan. Ya. Untuk argumennya sendiri bisa bernilai S, I, D, atau B. Ya. S ini untuk string, I ini untuk integer, D untuk double, B untuk blob. Kemudian kita execute. Kalau nanti kita mau menampilkan hasilnya bisa melalui PS kemudian get result. Untuk mengambil hasilnya fetch assoc. Jadi nanti kita akan lakukan perulangan, kemudian mengambil nilainya baris per baris. Ya. Karena ini adalah metode insert, jadi nanti cuman sampai pada execute-nya saja, sampai ini saja. Ya. Jadi baik, kita akan buat. Jadi untuk metode prepare yang ada pada objek PS, ini kita akan berikan nanti parameter berupa SQL query-nya. Jadi di sini untuk proses insert kita akan memasukkan menggunakan juga query insert, yaitu insert into, kemudian nama tabelnya tbmhs values. Value-nya nanti ini berdasarkan nilai dari argumen yang diinputkan. Jadi kita berikan di sini tanda tanya seperti ini. Ya. Jadi ini yang akan menjadi sebagai parameter nantinya. Kemudian kita eksekusi metodenya bind param. Kemudian disesuaikan dulu argumennya. Jadi untuk tanda tanya pertama ini, karena yang dimasukkan adalah stambuk, dan stambuk tadi kita sudah deklarasikan tipenya adalah char. Char itu adalah text, string. Jadi di sini argumennya juga adalah S. Ya. Jadi string S itu mewakili string. Jadi untuk stambuk, string, kemudian nama juga tadi menggunakan varchar, artinya text, berarti dia juga tipenya string. Tambahkan lagi S. Jadi sesuaikan urutannya dengan tanda tanya yang ada di sini. Kemudian yang terakhir angkatan. Untuk angkatan kita tadi menggunakan tipenya year. Year itu sebenarnya tipe data int yang sudah diberikan constraint pengecekan tahun ya. Kita berikan i di situ karena ini mewakili integer atau bilangan bulat ya. Kemudian kita eksekusi. Untuk pengecekannya apakah eksekusinya berhasil atau tidak, kita bisa kondisikan saja untuk pengeksekusiannya. Jadi di sini if ps execute. Jadi di sini nanti akan menampilkan hasil ketika eksekusinya berhasil. Kemudian else-nya akan menampilkan ketika eksekusinya tidak berhasil. Ya. Sebelumnya kita buat dulu variabel hasil. Jadi hasil ini merupakan variabel array. Ya. Jadi di PHP, indeks pada array-nya itu bisa menggunakan teks. Berbeda dengan array pada Java atau pada C++,
Indeks array-nya itu cuman bilangan bulat dimulai dari 0 sampai kapasitasnya kurang 1. Berbeda dengan PHP, kalau PHP indeksnya bisa huruf atau kata ya. Jadi bisa karakter kita masukkan nanti. Jadi di sini ketika berhasil tereksekusi, hasil, kemudian misalkan nama indeksnya hasil juga sama dengan 1. Jadi kalau dia berhasil, maka array hasil, kemudian indeksnya hasil, nilainya sama dengan 1. Kalau tidak, nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau tidak berhasil, nilainya sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita tutup koneksinya menggunakan metodenya close. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kembalikan hasilnya ke aplikasi Android yang kita buat menggunakan JSON encode. Ya. Yang dikembalikan adalah isi dari array hasil. Di sini untuk close-nya tambahkan ya seperti ini. Jadi ini belum lengkap ya, karena kita untuk metode bind param-nya kita baru mendefinisikan argumen tipenya, belum argumen value-nya. Jadi di sini untuk argumen tipe string yang pertama, yaitu untuk stb, misalkan nilainya diambil nanti dari sebuah variabel dengan nama variabel stb. Kemudian untuk argumen yang kedua berasal dari variabel nama dan argumen yang ketiga integer. Untuk angkatan berasal dari variabel angkatan. Kita buat variabel stb. Jadi untuk variabel stb nama dan angkatan, nilainya ini diambil nanti dari parameter request yang dipassing dari aplikasi yang kita buat, aplikasi Android yang kita buat, yang dimana parameternya tadi berupa JSON object yang berasal dari JSON object request melalui object request queue yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Jadi pada variabel stb ini akan mengambil nilai dari parameter yang dipassing melalui metode postnya dengan key stb ya. Jadi yang sudah mengambil mata kuliah pemrograman web pasti sudah familiar dengan sintaks-sintaks seperti ini ya. Jadi untuk mata kuliah pemrograman mobile, mata kuliah prasyaratnya itu adalah basis data, kemudian pemrograman web, kemudian juga bisa masuk ke sistem terdistribusi, karena pada sistem terdistribusi kita mempelajari bagaimana cara membuat web service. Jadi buat seperti ini ya. Jadi untuk stb mengambil parameter dari request postnya dengan key stb, untuk nama dengan key-nya nama, angkatan, key-nya angkatan. Jadi yang kita kirimkan nanti JSON objeknya, key-nya itu harus stb, nama, dan angkatan. Seperti itu. Jadi seperti ini, kita cek dulu apakah sudah sesuai. Yang ini di sini harusnya MySQL ya. Seperti ini. Baik, ini sudah betul semua. Jadi seperti inilah untuk web service insert datanya. Sekarang kita lanjut masuk ke Android-nya. Jadi di sini kita akan membuat dulu kelasnya mahasiswa agar mempermudah nanti untuk memasukkan datanya. Jadi di sini saya buat lagi. Jadi untuk mengelompokkan kelasnya ada baiknya nanti kita bedakan antara model, view, dan controllernya. Ya. Jadi di sini kita buat package yang baru. Misalkan namanya model. Dalam package model ini kita akan membuat kelas mahasiswa. Jadi nanti kalau banyak kelas, misalkan sudah terdapat kelas dosen, kelas mata kuliah, itu nanti bisa dimasukkan semuanya dalam package-nya model agar tidak bercampur dengan kelas-kelas yang lain. Jadi kita menggunakan membuat kelas Pojo saja, plain old Java object seperti yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi di sini ada stambuk, nama, dan angkatan. Kemudian kita buat konstruktornya. Setelah konstruktor kita buat juga getternya. Baik, jadi ini sudah selesai. Kemudian nanti karena kita akan mengkonversi objek dari kelas mahasiswa ini menjadi objek JSON. Jadi di sini kita sediakan juga metode untuk mengkonversi objek mahasiswa ke JSON ini. Misalkan namanya to JSON ya. Jadi
return type-nya adalah JSON object. Jadi yang dikembalikan adalah objek JSON. Jadi kita buat lagi satu di sini. Ini tidak perlu kita masukkan ke dalam konstruktor karena konstruktornya memang khusus untuk men-set nilai stambuk, nama, dan angkatan saja. Ya. Jadi ini tidak perlu kita masukkan dalam parameter konstruktornya. Jadi di sini JSON object sama dengan new JSON object dan JSON object put stb. Jadi nanti key dari JSON-nya itu adalah stb, kemudian value yang diambil dari variabel stb. Nah, baik, ini sudah jadi. Kemudian yang di return adalah JSON objeknya. Nah, di sini harusnya ada throws-nya JSON exception. Ya. Kemudian setelah membuat ini, kita juga membuat lagi metode untuk mengkonversi JSON objek JSON-nya ini kembali menjadi objek mahasiswa yang baru, ya, agar supaya nanti mempermudah kita untuk mengubah hasil respon dari web service yang berupa JSON objek atau JSON array tadi kembali menjadi objek mahasiswa. Jadi parameternya adalah JSON objek. Ya. Jadi di sini kita buat lagi satu objek mahasiswa. Jadi di sini kita buat dulu objek dari kelas mahasiswa. Karena return type-nya tadi adalah objek dari mahasiswa. Ya. Parameter pertamanya adalah stambuk. Jadi untuk menguraikan JSON objek ke dalam string biasa atau integer biasa, bisa menggunakan metodenya getString atau getInt. Atau sesuaikan saja dengan tipenya. Ya. Sini getString. Kemudian key-nya adalah stb. Untuk parameter kedua, getString, key-nya nama. Jadi sesuaikan nanti dengan key yang dimiliki juga. Kemudian yang terakhir, getInt, angkatan. Kemudian yang di return adalah objeknya mahasiswa. Oke, ini sudah selesai. Ini juga ditambahkan exception, JSON exception. Jadi untuk kelas mahasiswa sudah nggak seperti ini, ya. Jadi selain konstruktor sama getternya, kita buat lagi dua buah metode untuk mengkonversi dari objek mahasiswa ke JSON, kemudian mengkonversi kembali dari objek JSON ke objeknya mahasiswa seperti ini, ya, agar mempermudah nanti. Setelah ini kita akan membuat helpernya. Jadi di sini kita buat lagi satu package yang baru, namanya controller. Jadi dalam package controller kita buat lagi sebuah kelas namanya REST-Helper, ya. Baik, dalam REST-Helper ini kita akan membuat objek-objek dari kelas yang disediakan oleh library Volley. Jadi kita pertama-tama akan membuat objek dari kelas requestQueue, kemudian kita buat konstruktornya. Untuk parameter konstruktornya kita menggunakan konteks, karena untuk inisialisasi dari objek requestQueue itu membutuhkan parameternya membutuhkan objek dari konteks ini, ya. Jadi di konstruktornya kita juga inisialisasi untuk requestQueue sama dengan volley.new requestQueue konteks, oke, seperti ini. Untuk mempermudah nanti jika sewaktu-waktu objek konteks dibutuhkan, kita buatkan juga objek instance-nya di sini. Jadi this konteks sama dengan konteks, oke. Ini konstruktornya seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat metode untuk insert datanya. Jadi buatkan metode dengan return type void, namanya insert data. Untuk proses insert datanya, karena kita akan menggunakan objek dari JSON object request, maka di sini parameternya juga adalah JSON object. Misalkan kita beri nama JSON object MHS. Kemudian kita buat objek dari JSON object request. Kita kembali dulu ke slide untuk melihat parameter apa saja yang dibutuhkan untuk inisialisasi dari konstruktor JSON object request ini. Jadi yang pertama itu adalah request metodenya. Untuk request method ini return type-nya int. Jadi ini merupakan konstanta, ya, request metodenya. Jadi bisa kita buatkan juga di sini private int
namanya rect method. Ini sama dengan, jadi kita jadikan saja sebagai konstanta ya. Private final int method request titik method titik post ya, karena kita nanti akan menggunakan request methodnya itu method post. Kemudian lanjut lagi, yang kedua adalah URL servernya. Jadi ini juga kita bisa jadikan sebagai instance variable, jadikan juga sebagai konstanta. Jadi nanti di sini kita isikan dengan IP address, kemudian nama folder dari web service yang kita buat sebelumnya ya. Tapi nanti ketika sudah di deploy di hosting atau di internet, itu nanti bisa langsung IP-nya saja yang dimasukkan atau langsung nama domainnya ya. Karena ini sifatnya masih lokal, kita tuliskan dulu IP address kemudian nama folder dari web service yang tadi kita buat. Jadi sebelumnya kita harus terkonek dulu dalam sebuah jaringan. Jadi bisa jaringan WiFi ataupun jaringan kabel menggunakan kabel LAN. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi untuk melihat IP address dari jaringan WiFi yang kita gunakan. Buka CMD, kemudian masukkan keywordnya ipconfig. Cari di sini wireless LAN adapter. Di sini ada wireless LAN adapter. Kemudian kopikan IP address-nya seperti ini. Jadi nanti URL-nya adalah http:// kemudian garis miring 2 kali / IP address-nya, kemudian garis miring lagi nama folder yang tadi kita buat sebelumnya. Untuk web service-nya adalah Praktikum 4. Kemudian tambahkan lagi garis miring. Ini untuk komputer yang normal, karena tadi saya sudah ubah port untuk Apache-nya itu di port 8088, maka di situ saya akan menambahkan 8088 ya setelah IP address-nya. Jadi yang masih menggunakan port normal ini dihilangkan saja. Jadi langsung IP kemudian garis miring seperti ini. Tapi kalau tidak normal juga sama seperti yang saya miliki, itu ditambahkan .2 kemudian port yang digunakan berapa ya, seperti ini. Baik, ini juga URL-nya sudah kita buat. Kita lanjut ke parameter yang lain. JSON object parameter. Nah, ini JSON object parameternya kita sudah buat juga menjadi parameter di method insert datanya ya, yang ini. Kemudian response listener. Kemudian generic type-nya JSON object. Jadi inilah nanti yang respon yang dikembalikan oleh web service dalam bentuk JSON object. Ya, makanya pada saat kita mengirim resultnya tadi dari web service ke aplikasi Android, itu formatnya adalah JSON dengan menggunakan perintah JSON encode. Jadi baik, kita langsung buatkan saja objeknya. Jadi objeknya itu kita buat saja di metodenya insert data. Ya. Jadi di sini response listener. Kemudian generic type-nya JSON object. Kita berikan namanya JSON object listener. Ya, ini objeknya sudah kita buat, tapi belum diinisialisasi. Jadi kita buat saja dulu deklarasi objeknya sekaligus, kemudian kita inisialisasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah response error listener. Namanya error listener. Baik, semua objeknya sudah kita buat. Untuk yang ini kita lakukan inisialisasi dulu. JSON object listener sama dengan new response listener. Ini jadi response.listener ini merupakan interface sehingga dia menyediakan metode abstrak ini agar kita mendefinisikan apa isi dari metode abstraknya ya. Jadi on response ini metode yang akan dieksekusi ketika responnya sampai pada aplikasi Android yang kita miliki. Jadi tadi kita sudah responnya itu mengirimkan hasil. Kalau hasilnya 1 berarti sukses terinsert, kemudian kalau hasilnya 0 berarti proses insertnya tidak berhasil ya. Jadi kita bisa berikan kondisi ketika responsnya, kemudian sini get string berasal dari key-nya hasil, karena tadi kita juga sudah definisikan di web service-nya itu menggunakan hasil seperti ini ya. Sama dengan 1. Jadi mohon maaf bukan string di sini tapi get int, karena tadi di sini kita juga gunakan dengan bulat ya, bukan string. Di respon titik get int hasil sama dengan 1. Maka tampilkan pesan proses insert berhasil. Untuk menampilkan pesan kita bisa menggunakan perintahnya toast. Untuk mempermudah lagi supaya tidak terlalu panjang perintahnya, kita buatkan lagi satu buah kelas untuk static member. Jadi nama kelasnya static members. Kelasnya dibuat dalam dalam package-nya model ya. Jadi untuk static member ini kita akan menyimpan semua metode yang sifatnya public static dan variabel yang sifatnya juga public
static. Jadi static maksudnya supaya metodenya bisa langsung diakses tanpa pembuatan objek dari kelasnya itu sendiri. Di sini misalkan saya berikan nama tampil pesan, parameternya ada 2, konteks dan teks yang akan ditampilkan. Return type-nya void ya. Sini kita langsung panggil saja kelasnya toast. Kemudian parameter keduanya adalah teks yang akan ditampilkan. Parameter ketiga durasi dari toast-nya. Kita kasih long saja supaya dia lama muncul. Oke, ini sudah kita buat. Jadi nanti kita import saja secara manual ini. Jadi untuk package-nya silakan di copy. Jadi di REST helper kita langsung bisa import. Kita gunakan saja import static ya, supaya bisa langsung kita panggil nama metodenya tanpa harus menuliskan lagi nama kelasnya. Dan static members titik bintang seperti ini. Jadi tuliskan seperti ini di atas. Jadi di bawah di sini kita langsung panggil saja tampil pesan, kemudian konteks, kemudian pesan yang akan ditampilkan, misalkan data berhasil disimpan. Kemudian kalau tidak berhasil, tampilkan pesan data gagal tersimpan. Baik, ini sudah selesai. Untuk ininya karena kita melakukan decode dari JSON object ini, makanya muncul peringatannya kita harus masukkan dalam blok try catch ya. Jadi klik saja di sini kemudian tekan Alt Enter. Nanti muncul sugestinya buatkan try catch. Seperti ini. Ini try catch-nya sudah selesai juga, sudah jadi. Jadi untuk JSON object listener seperti ini isinya. Kita lanjut ke inisialisasi error listener-nya lagi. Jadi untuk error listener dengan new response error listener ini juga merupakan interface. Jadi kita tampilkan saja pesan errornya. Jadi tampil pesan, konteks, koma, errornya yang ditampilkan ya. Konversi jadi string. Ya, ini sudah selesai juga untuk error listener. Nah, saatnya kita lakukan inisialisasi terhadap JSON object request-nya. Jadi terakhir JSON object request-nya yang kita inisialisasi. Sama dengan new JSON object request. Parameter pertamanya tadi adalah request metodenya. Kita panggil saja konstanta dari req method. Kemudian parameter keduanya tadi adalah URL-nya. Jadi kita panggil saja lagi konstanta URL. Kemudian ditambahkan string nama file yang akan diakses yaitu insert data.php. Kemudian lanjut ke parameternya. JSON object parameter adalah JSON object MHS ya. Kemudian selanjutnya adalah JSON object listener. Yang terakhir error listener. Baik, ini sudah kita lakukan inisialisasi. Jadi yang pertama tadi request metodenya. Kemudian URL. Karena URL ini konstanta, harusnya ini kita berikan huruf kapital semua ya. Oke. Nah, kemudian untuk URL-nya tambahkan lagi string untuk script-nya, nama script dari web service insert datanya seperti tadi yang kita buat ini. Jadi namanya insert data.php. Jadi tambahkan string itu. Kemudian selanjutnya adalah parameternya, kemudian JSON object listener yang tadi ini. Kemudian terakhir error listener yang ini. Setelah kita buat inisialisasi JSON object request, kita masukkan JSON object request ke dalam antrian request queue. Jadi request queue .add dalam kurung JSON object request. Nah, seperti ini. Jadi sintaks untuk insert datanya sudah selesai seperti ini. Sekarang kita masuk ke layoutnya dan behavior dari layout yang kita buat. Baik, kita lanjut ke desainnya dulu. Jadi di sini kita menggunakan linear layout. Jadi yang constraint layout tadi kita konversi dulu di sini convert view, kemudian pilih linear layout ya. Untuk linear layoutnya orientationnya kita ganti jadi vertikal. Setelah seperti ini kita masukkan komponen-komponennya, yaitu stambuk, nama dan angkatan. Untuk stambuk kita masukkan number yang sign karena tidak ada stambuk yang minus. Kemudian plain text untuk nama. Terakhir angkatan number sign juga. Kemudian kita masukkan 2 buah tombol simpan dan tampil data. Supaya proporsional kita masukkan lagi layout linear layout yang horizontal ya. Layout headnya kita ganti jadi wrap content. Baru kita masukkan buttonnya. Sini button 1, button kedua. Nah, seperti ini. Jadi button ini di dalam linear layout yang kedua yang kita buat, yang horizontal ini. Jadi untuk edit text yang pertama kita berikan nama txt stb, hintnya stambuk ini txt nama,
hintnya nama mahasiswa. Ketiga, teks angkatan, hintnya angkatan. Baik, seperti ini. Kemudian button yang ini teksnya simpan, ini teksnya tampil. Baik, layoutnya sudah jadi, kita masuk ke Java-nya. Jadi kita deklarasikan dulu objek sesuai dengan layout yang ada. Ya. Baik, ini sudah kita koneksikan objek yang ada di Java-nya dengan objek yang ada di layout-nya. Selanjutnya kita buat metode untuk button simpannya. Jadi di sini karena sudah berhubungan dengan database, kita buatkan objek dari REST helper-nya. Jadi objeknya merupakan juga objek instance. Kemudian untuk konstruktornya kita inisialisasi pada metodenya onCreate. Ya. Jadi REST helper sama dengan new REST helper. Parameternya adalah konteks. Pakaikan saja keywordnya this. Untuk button simpan kita langsung eksekusi saja. REST helper titik insert data. Ya. Parameternya di sini adalah JSON object, maka kita harus dulu membuat objek dari kelas mahasiswa yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini saya buatkan lagi instance object mahasiswa, namanya MHS. Di sini bisa dituliskan MHS sama dengan new mahasiswa. Dalam new mahasiswa parameternya ada 3, yaitu stambuk, nama, dan angkatan. Stambuk tipenya string, nama tipenya string, angkatan tadi tipenya int kita berikan. Jadi di sini kita tuliskan txt.getText.toString ya. Karena stambuk itu nanti berasal dari txt.stb. Jadi seperti ini untuk stambuk, nama dari txt nama, kemudian angkatan dari txt angkatan. Setelah diambil nilai stringnya kita konversi menjadi integer ya. Ini kita sudah buat objek mahasiswanya. Karena pada kelas mahasiswa kita sudah buatkan juga metode untuk mengkonversi menjadi JSON object. Jadi di sini tinggal kita tuliskan mhs.toJSON seperti ini ya. Kemudian jangan lupa berikan try catch karena tadi untuk metode toJSON-nya ada throws JSON exception. Oke, ini sudah ada try catch-nya juga. Kemudian kita pasangkan button simpan ini pada tombol yang ada di layout-nya. Di on klik kita pilih button simpan klik. Baik, kita coba jalankan. Jadi sebelumnya kita juga sudah membuat tabelnya, yaitu tbmhs. Ini sudah saya select ulang, isinya masih kosong ya. Kalau nanti proses insertnya berhasil berarti nilainya akan masuk di sini. Baik, saya akan tekan tombol simpan. Ini data berhasil disimpan, berarti datanya sudah tersimpan ya. Sekarang kita cek di MySQL-nya. Nah, ini datanya sudah masuk di MySQL ya. Jadi untuk proses insert data seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke proses tampil datanya. Baik, kita lanjut untuk proses tampil datanya. Jadi pertama-tama kita buka lagi REST helper. Kemudian kita buatkan metode untuk mengambil data pada base data MySQL. Untuk metode ini tidak sama dengan metode yang kita buat sebelumnya pada materi SQLite database yang return type-nya adalah release mahasiswa. Metode yang akan kita buat nanti adalah metode yang memiliki return type void. Hal ini kita lakukan karena respon yang dihasilkan dari objek request queue merupakan metode yang asinkronus. Asinkronus artinya proses lain bisa tetap jalan tanpa harus menunggu proses yang lainnya selesai. Jadi ketika sebuah metode kita melakukan request dan pada metode tersebut juga mengembalikan objek dari respon hasil request, maka objek tersebut akan bernilai nol. Karena objek tersebut langsung di-return tanpa menunggu proses requestnya selesai. Ya, karena requestnya tadi itu asinkronus. Jadi sebelum membuat metodenya kita akan membuat dulu sebuah interface yang menyediakan abstrak method. Kemudian abstrak method tersebut akan dieksekusi ketika respon dari hasil request selesai didapatkan dari server. Jadi kita buatkan dulu interface. Kita buatkan lagi satu package. Namanya interfaces. Jadi dalam interfaces ini kita buat sebuah interface yang baru. Misalkan kita berikan nama REST callback mahasiswa ya.
Jadi dalam interface ini kita sediakan metode yang abstrak. Yang metode ini nanti akan didefinisikan ulang pada saat kita membuat objek dari REST callback ini. Jadi di sini kita definisikan abstrak metodenya. Jadi nama metodenya request data MHS sukses. Kemudian di sini parameternya adalah release mahasiswa. Oke, jadi di sini kita sediakan abstrak method dengan nama request data MHS sukses. Jadi nanti metodenya ini akan dieksekusi ketika proses responnya selesai. Jadi nanti kita letakkan pada JSON object listener atau JSON array listenernya. Kemudian metode ini akan didefinisikan ulang nanti isinya pada saat kita membuat objek baru dari REST callback mahasiswa. Jadi baik, kita lanjut masuk lagi ke REST helpernya. Di sini kita buat metode ambil data mahasiswa. Kemudian parameternya adalah objek dari REST callback ini. Misalkan namanya callback mahasiswa. Jadi di sini kita buatkan dulu array list-nya mahasiswa. Seperti ini. Kemudian di sini kita clear dulu untuk array list mahasiswanya. Untuk objek yang kita masukkan ke dalam request queue adalah JSON array, ya. Jadi bukan JSON object yang sama dengan di insert data. Jadi kita menggunakan JSON array request. Jadi kita buat dulu objeknya dengan nama JSON array request. Jadi untuk JSON array request, untuk konstruktornya memiliki parameter yang pertama itu adalah metodenya. Metodenya sudah kita buat, kemudian URL, kemudian yang ketiga adalah parameter JSON objeknya. Karena kita akan menselect semua data mahasiswa, maka untuk JSON objek parameternya itu kita berikan nilai 0 nanti. Kemudian parameter selanjutnya adalah response listener, ya. Jadi untuk response listenernya kita berikan generic type JSON array. Kita berikan nama JSON array listener. Kemudian yang terakhir adalah response error listenernya. Kita berikan nama error listener. Baik, kita akan inisialisasi untuk objek JSON array listenernya. Jadi di dalam sini kita akan mengambil responnya, kemudian memasukkan ke dalam array list mahasiswa. Jadi untuk JSON array kita bisa lakukan looping untuk mengambil semua datanya. Jadi dalam loopingnya kita akan memasukkan data pada array list mahasiswa. Jadi array list mhs.add new mahasiswa. Jadi di sini kita masukkan stambuk, nama dan angkatan. Jadi kita bisa tuliskan response, kemudian get JSON object, kemudian indeksnya i, kemudian get string. Parameternya adalah key-nya. Jadi key-nya disesuaikan tadi dengan JSON array yang dikirimkan dari web service. Baik, ini sudah selesai. Kemudian ini kita berikan try catch. Kita akan mengeksekusi callback-nya di sini. Jadi pada saat responnya selesai, kita akan eksekusi callback mahasiswa. Jadi di sini kita tuliskan callback mahasiswa request data MHS success. Jadi di sini parameternya kita masukkan rlist MHS seperti ini. Dengan cara ini nanti kita bisa mengambil datanya dari metode yang lain atau dari kelas lain. Kemudian kita tentukan sendiri nanti apa isi dari abstract method request data MHS success ini. Kita lanjut membuat objek error listener. Jadi seperti yang tadi kita definisikan, kita tampilkan saja pesan yang berasal dari error responnya seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir kita inisialisasi JSON array request-nya. Jadi kita masukkan dulu parameter pertama adalah request metodenya. Kemudian yang kedua URL, kemudian ditambahkan dengan script yang akan dieksekusi untuk pengambilan datanya. Misalkan namanya nanti tampil data.php. Jadi scriptnya ini belum kita buat, kita akan buat setelah ini nanti. Kemudian selanjutnya JSON object parameternya, karena kita select semua datanya, jadi parameternya tidak ada, kita berikan 0 saja di sini. Kemudian selanjutnya adalah JSON array listener, yang terakhir error listener. Oke, ini sudah kita inisialisasi. Selanjutnya masukkan ke dalam request queue. Request queue add JSON array request. Oke, ini sudah kita buat metodenya. Selanjutnya kita akan membuat tampil data.php. Jadi kita buka lagi sublime text-nya. Di sini kita akan membuat file baru. Jadi kita akan membuat dulu kelas mahasiswa. Jadi berikan nama mahasiswa.php. Jadi untuk kelas mahasiswa, semua membernya nanti memiliki akses modifier yang default agar mempermudah nanti kita untuk mengkonversi objek mahasiswanya menjadi objek JSON. Jadi tidak perlu lagi kita deklarasikan stb nama dan angkatannya itu sebagai akses modifier yang private. Jadi langsung saja kita buat konstruktornya untuk men-set data stb nama dan angkatan. Jadi parameternya adalah stb nama dan angkatan. Jadi langsung di sini kita bisa set nilai dari variable instance-nya. This stb sama dengan stb.
Jadi dia mengambil dari parameter STB yang ada di sini. Jadi baik, untuk kelas mahasiswanya sudah selesai. Kemudian untuk proses tampil datanya, karena menggunakan juga objek koneksi yang sama yang terdapat pada file insert data.php, maka kita akan membuat lagi satu file baru dengan nama koneksi PHP yang berisi objek koneksinya, ya, yang ini. Jadi isi dari koneksi.php adalah script yang ini, ya. Seperti ini. Kemudian di insert data kita tinggal include-kan saja koneksi.php. Oke, jadi ini sudah selesai untuk insert datanya. Kita sudah ubah tadi untuk koneksinya, langsung include saja dari file koneksi.php. Selanjutnya kita buat file untuk tampil data. Nama filenya tampil data.php. Jadi di tampil data.php kita juga menginclude. Kemudian kita lakukan query ke database. Jadi query-nya ini tanpa parameter, kita bisa langsung mengikuti script yang ini, kemudian mengambil hasilnya dengan metode fetch assoc. Jadi dalam metode query langsung kita masukkan saja query select-nya. Select bintang from tbmhs. Kemudian kita akan lakukan looping untuk mengambil datanya per recordnya. Jadi kita gunakan pulangan while. Kita buat variabel namanya record sama dengan result. Kita execute metodenya fetch assoc seperti ini, ya. Jadi di sini kita buat lagi satu variabel hasil. Jadi variabel ini merupakan array nanti dari objeknya mahasiswa. Hasil, kemudian indeksnya ini kita berikan angka bilangan bulat saja mulai dari 0. Jadi buat lagi sebuah variabel i, nilai awalnya 0. Sini hasil, kemudian indeksnya i sama dengan new mahasiswa. Dalam kurung STB nama dan angkatannya. Jadi untuk mengambil nilai stambuk, kita panggil variabelnya record. Kemudian indeksnya di sini adalah nama field dari tabel tbmhs. Jadi field untuk stambuk tadi namanya STB. Kemudian nama kita sesuaikan saja dan angkatan. Jadi sudah selesai seperti ini. Jangan lupa kita incrementkan nilai i-nya. Tuliskan i++. Setelah ini kita akan return nilai dari variabel hasil. Jadi kita tuliskan lagi JSON encode, kemudian variabel hasil. Seperti ini, ya. Kemudian jangan lupa kita include-kan juga kelasnya mahasiswa yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Include mahasiswa.php. Kemudian kita save semua. Jadi selanjutnya kita akan buka Android-nya lagi. Kita akan membuat activity untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Jadi klik kanan package-nya, kemudian new empty activity. Misalkan kita beri nama tampil data activity. Jadi untuk desainnya kita konversi constant layout menjadi linear layout. Kemudian orientation-nya kita ganti jadi vertikal. Kemudian kita masukkan table layout di dalam. Untuk table layout-nya, layout head-nya ganti jadi wrap content. Kemudian ID-nya kita ganti jadi tbl_mhs. Kemudian kita tambahkan lagi dua buah button di bawahnya. Jadi masukkan lagi linear layout yang horizontal. Dalam linear layout kita masukkan dua buah button seperti ini, ya. Jadi untuk button pertama kita berikan caption edit. Yang button kedua kita berikan caption hapus seperti ini, ya. Jadi seperti ini desainnya. Jadi untuk tabelnya namanya tbmhs. Untuk buttonnya tidak usah kita ganti ID-nya, karena untuk eventnya kita akan langsung pasangkan dengan metode public yang return type-nya void dengan parameter view. Baik, kita masuk ke Java-nya. Jadi di sini kita akan mendefinisikan objek-objek dari kelas yang kita butuhkan di tampil data activity. Jadi seperti ini objek-objek yang kita butuhkan. Jadi untuk tabelnya kita berikan nama objeknya tbl_mhs, ya. Jadi untuk tbl_mhs dia langsung terkoneksi dengan tbl_mhs yang ada pada layout activity tampil data XML.
Selanjutnya kita akan membuat metode untuk menampilkan data dari array list mahasiswa ke dalam tabel TBL-MHS yang ini. Jadi kita buat metode namanya tampil TBL-MHS. Kita berikan saja parameternya adalah array list mahasiswa. Jadi seperti ini. Jadi pertama-tama kita kosongkan dulu isi dari tabel mahasiswa. Kemudian kita definisikan headernya. Baik, untuk headernya kita sudah buat. Kemudian kita akan lakukan looping lagi untuk memasukkan data dari array list mahasiswa ini ke dalam tabel TBL-MHS. Jadi kita gunakan for each. Jadi kita berikan di sini modifier final. Agar nanti kita bisa berikan set on click listener pada objek record yang terdapat pada tabel mahasiswa ini. Jadi untuk isi dari loopingnya kita langsung copy saja. Kemudian diganti set text-nya dengan nilai yang diambil dari array list mahasiswa. Seperti ini ya. Jadi untuk metode tampil TBL-MHS-nya sudah kita buat. Sekarang kita buat lagi metode untuk mengeksekusi metode dari get.mhs yang terdapat pada REST helper ya. Kita berikan nama tampil data. Jadi untuk parameter dari get.mhs adalah objek dari interface REST callback. Jadi kita buatkan saja anonymous object di sini, new REST callback mahasiswa. Jadi kita bisa definisikan di sini isi dari request data MHS success yang kita sudah buat juga sebelumnya pada interface REST callback mahasiswa. Jadi di sini kita bisa langsung eksekusi saja tampil TBL-MHS. Kemudian parameternya adalah langsung masukkan data dari array list. Nah, untuk void tampil data ini langsung dieksekusi pada onCreate. Baik, ini sudah kita buat. Kemudian setelah kita buatkan seperti ini, kita buka lagi untuk main activity, supaya main activity ini dapat membuka activity dari tampil data activity. Jadi buatkan metode untuk membuka activity tampil data activity. Baik, kita sudah buat, kemudian kita pasangkan pada layoutnya. Baik, kita akan coba jalankan. Sepertinya ada kesalahan di tampil data activity karena yang di sini tampil semuanya adalah stambuk ya. Di sini harusnya MHS get nama, sini MHS get angkatan. Oke, ini sudah kita perbaiki. Kita jalankan lagi. Nah, ini datanya sudah tampil ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi satu data. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini data yang sudah masuk. Kita cek juga di MySQL-nya apakah betul-betul sudah masuk. Nah, ini datanya juga sudah masuk. Baik, seperti itu untuk tampil data. Selanjutnya kita akan membuat untuk metode edit dan hapusnya. Dan memperbaiki juga layout dari tabelnya ini. Ya, jadi kita akan berikan width yang sesuai dengan isinya nanti. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan perbaiki width dari kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Jadi kita set seperti ini saja. Jadi untuk kolom 1 200, kolom 2 300, kolom 3 150 pixel. Kemudian untuk set width-nya ini kita copy lagi, masukkan ke dalam looping-nya. Seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan looping untuk metode tr-nya. Agar nanti kita bisa men-set background-nya yang terklik. Kemudian kita juga bisa mengambil nilai dari record yang diklik tadi. Nilainya akan dimasukkan ke dalam variabel stambuk, nama, dan angkatan. Jadi di sini kita tambahkan metode set on click listener. Kemudian di sini kita bisa lakukan looping sampai pada seluruh jumlah record pada tabel TBL-MHS. Dalam loopingnya kita bisa kondisikan. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika view yang diklik sama dengan child atau row yang ada pada tabel TBL-MHS, maka row tersebut pada indeks I akan diubah warnanya menjadi light gray. Jika tidak diklik, nanti diubah kembali menjadi warna putih ya. Setelah ini kita akan membuat lagi variabel stambuk, nama, dan angkatan. Variabel tersebut nanti akan digunakan untuk menampung nilai yang diklik, nilai dari row yang diklik atau baris yang diklik. Kemudian nilai tersebut nanti bisa dipassing ke form input data untuk dilakukan proses edit data. Ya.
Jadi di sini kita buatkan lagi variabel. Jadi kita berikan saja string semuanya untuk mempermudah nanti passing datanya ke form input activity. Selanjutnya kita masukkan dalam purulangan for stb sama dengan as.get.stb. Kemudian sesuaikan dengan variabel nama dan angkatan. Seperti ini ya. Selanjutnya kita buatkan metode untuk button editnya. Jadi button editnya nanti hanya mempassing nilai yang dipilih pada tabel, kemudian nilai tersebut akan diedit pada form input activity. Di sini kita akan membuat objek intent yang akan mempassing nilai stambuk nama dan angkatan yang dipilih. Jadi result coding kita berikan 1. Kemudian parameter keduanya adalah objek dari intent. Kemudian kita tutup activity-nya dengan metode finish ya. Kita pasangkan metodenya dengan form activity tampil data. Jadi button edit on click btn edit click seperti ini ya. Selanjutnya kita buka main activity. Jadi untuk btn tampil data click, sini kita ganti menjadi start activity for result. Kemudian misalkan result kodenya sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita buat override metodenya. Override method dari on activity result. Untuk membuka window ini tekan Ctrl O. Jadi ini on activity result. Oke. Jadi di sini kita bisa langsung kondisikan ketika request result kodenya sama dengan 1 sesuai tadi yang ada pada tampil data activity, kita berikan result kodenya 1. Jadi kita bisa langsung set txt stb titik set text sama dengan data titik get string extra ya. Kemudian key-nya adalah stb. Kemudian lanjutkan dengan field-field yang lain. Baik, kita akan coba jalankan terlebih dahulu apakah datanya sudah sampai ke form edit data. Jadi saya pilih Sri, kemudian tekan edit. Nah, ini datanya Sri sudah terpilih di sini. Kemudian Bedu. Nah, ini juga sudah. Nah, selanjutnya kita buat lagi metode untuk edit data di REST helper ya. Selanjutnya kita akan buat metode edit data. Jadi parameternya adalah stambuk yang akan dijadikan sebagai acuan untuk edit datanya. Jadi untuk where clause-nya kita gunakan nanti stb yang ini. Kemudian parameter keduanya adalah objek dari mahasiswa. Jadi objek dari mahasiswa ini merupakan data baru yang akan disimpan ke dalam tabel. Jadi kita buat dulu objek JSON request, JSON object request dengan nama JSON object request, kemudian JSON object sebagai parameter dengan nama JSON object, kemudian response listener, generic tipenya JSON object dengan nama JSON object listener, kemudian yang terakhir response error listener dengan nama error listener. Baik, ini sudah semua objeknya sudah kita buat. Kemudian kita inisialisasi pertama-tama untuk JSON objeknya. Jadi JSON object ini merupakan parameter nanti yang dipassing ke web service-nya. Jadi pada JSON objeknya kita masukkan misalkan stb lama. Jadi stb lama ini merupakan nanti stambuk yang menjadi acuan yang dimasukkan ke dalam where clause-nya di sintaks SQL-nya. Jadi ini diambil dari parameter stb. Kemudian kita lanjut ke objek mahasiswanya. Jadi di sini field-nya stb, kemudian mhs get stb. Jadi inilah nanti data-data barunya yang akan menggantikan data-data yang lama. Baik, ini sudah kita buat. Kemudian kita berikan try catch untuk blok yang ini. Jadi untuk memberikan try catch pada blok, jadi blok semua teks yang akan diberikan try catch, kemudian pilih code, pilih surround with, kemudian pilih try catch. Nah, ini sudah. Kita lanjut inisialisasi untuk JSON object listener-nya. Jadi nanti sama dengan proses insert data, jika edit datanya sukses akan mengembalikan nilai 1, jika tidak sukses hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita langsung copy saja isi dari response pada insert data. Jadi ini metode insert data, kita copy isi dari on response-nya. Jadi mulai dari sini sampai di sini ya. Kita paste di sini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke error listener. Error listener juga sama dengan yang ada pada metode-metode sebelumnya. Jadi di situ tampil pesan, konteksnya, kemudian error to string. Oke, ini juga sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah JSON object request-nya. Jadi parameter pertamanya adalah request metodenya. Kemudian yang kedua adalah URL. Ditambahkan script nanti yang akan kita eksekusi, yaitu edit
data.php. Jadi untuk edit data di .php nanti kita akan buat setelah kita selesaikan yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah JSON objeknya sebagai parameter. Kemudian selanjutnya JSON object listener, dan yang terakhir error listenernya. Selanjutnya masukkan JSON object request ke dalam request queue. Baik, ini metode edit datanya sudah selesai. Kita masuk lagi ke main activity. Jadi untuk edit datanya itu juga berada pada button simpan klik. Jadi nanti kita bisa berikan kondisi ketika data yang di sini bernilai 0, maka yang dilakukan adalah insert data. Tapi ketika data yang di sini tidak bernilai 0, maka kita lakukan edit data ya. Jadi kita buat lagi satu di sini instance object dari kelas intent, namanya intent edit. Kemudian di sini kita tambahkan dalam kondisi result kode sama dengan 1, intent edit sama dengan data ya. Kemudian untuk memberikan nilai awal 0 pada intent edit itu bisa kita letakkan pada button tampil data klik. Selanjutnya untuk inisialisasi intent data edit sama dengan 0 bisa juga kita letakkan pada metode onCreate-nya ya. Oke, ini kita sudah lakukan inisialisasi nilai 0 terhadap intent edit. Selanjutnya kita berikan kondisi pada button simpan klik. Jadi di sini ketika intent edit sama dengan 0, artinya data yang di sini bernilai 0, maka yang dilakukan adalah insert data. Sedangkan kalau intent editnya tidak sama dengan 0, maka yang akan dilakukan adalah proses edit data. Untuk edit data, parameternya adalah stb yang akan menjadi acuan untuk where clause-nya. Jadi bisa kita tuliskan di sini intent edit .get string extra, key-nya adalah stb, dan parameter keduanya adalah objek dari mahasiswa. Jadi nanti isinya di sini adalah data baru yang akan disimpan ke dalam tabel tbmhs. Jadi data barunya. Jadi untuk mengupdate data lama ke data yang baru, jadi ini yang kita gunakan sebagai data barunya. Data barunya itu berasal dari txt stb, txt nama, dan txt angkatan. Jadi seperti ini ya. Baik, kita lanjut membuat edit data.php. Jadi silakan dibuka kembali editor untuk aplikasi webnya. Sini saya buatkan file baru namanya edit data.php. Jadi untuk edit data.php, isinya itu mirip-mirip dengan insert data.php. Jadi ini kita kopikan saja semua dan paste di edit data. Jadi yang membedakan itu adalah key-nya. Jadi di sini tadi ditambahkan stb lama, itu sama dengan stb lama. Jadi key-nya seperti ini ya. Karena kita juga sudah menuliskan JSON key-nya adalah stb lama untuk yang menjadi acuan untuk where clause-nya nanti untuk proses update. Jadi setelah tambahkan ini, kita ubah lagi sintak SQL-nya. Jadi di sini adalah update tbmhs set, yang di set semuanya stb, kemudian value-nya kita kasih tanda tanya, koma nama, tanda tanya lagi, koma angkatan, kemudian sama dengan tanda tanya. Where stb sama dengan kita berikan lagi tanda tanya. Jadi di sini ada 4 parameter. Jadi stambuk baru, nama baru, angkatan yang baru, kemudian stambuk yang menjadi acuan. Jadi untuk stb tipenya string, nama string, angkatan integer, dan stb yang terakhir tipenya string. Ini kita tambahkan lagi satu s seperti ini. Kemudian untuk yang ini pasangannya stb, nama, angkatan. Untuk stb yang terakhir, yang tanda tanya terakhir itu adalah berasal dari stb lama. Jadi stb lama yang akan menjadi acuan untuk where clause-nya yang ini ya. Kemudian isinya sama. Kemudian kita save. Kita coba jalankan. Jadi misalkan datanya Bedu, ini kita akan ubah. Kita ganti namanya jadi Abdullah. Simpan. Ini datanya berhasil tersimpan. Kita coba tes di MySQL apakah betul-betul berubah.
Ini namanya sudah berubah ya. Kita tekan tampil. Nah, di sini juga sudah berubah. Jadi seperti itu untuk edit data. Terakhir kita akan membuat untuk proses penghapusan data. Baik, kita lanjut untuk proses hapus datanya. Jadi untuk hapus data itu mirip-mirip dengan edit data. Jadi ini metode untuk edit data, kita kopikan saja. Kemudian paste. Jadi untuk edit data ini yang dipaste tadi ganti namanya jadi hapus data. Kemudian parameternya yang kita butuhkan sebagai acuan untuk menghapus data itu cuma stb. Jadi untuk objek mahasiswa kita tidak butuhkan. Tapi ini diganti dengan res callback-nya mahasiswa. Karena untuk callback mahasiswa nanti ini kita akan gunakan untuk merefresh kembali data pada tabel mahasiswa. Ya, jadi kita gunakan lagi callback mahasiswa untuk memanggil metode get data MHS yang ini. Ya. Jadi setelah kita ubah seperti ini, kemudian untuk JSON objek parameternya karena yang dibutuhkan cuma stb, maka ini akan kita hapus, kemudian ganti key-nya menjadi stb saja seperti ini. Ya. Kemudian pada onResponse ini ditambahkan kita mengeksekusi metode get data mahasiswa agar data pada tabel tbl MHS dapat refresh ya. Kemudian parameternya adalah callback mahasiswa. Jadi seperti ini. Jadi setelah try catch-nya kita tambahkan get data mahasiswa callback mahasiswa. Setelah ini kita ubah, kita ganti lagi di sini menjadi hapus data titik php ya. Jadi untuk hapus data titik php ini nanti juga kita akan buat setelah ini kita selesaikan. Jadi seperti inilah untuk metode hapus datanya. Kita masuk kembali ke tampil data activity. Di sini kita akan membuat metode untuk button hapusnya. Jadi di sini kita tinggal eksekusi saja. Metodenya hapus data. Parameter pertamanya tadi adalah stambuk. Jadi bisa langsung diambil dari variabel stambuk yang sudah diset pada saat row pada tabel diklik. Jadi kita hanya mengambil nilai dari variabel stambuk yang ini. Jadi tinggal tuliskan saja stb, objek interface callback-nya kita buatkan anonymous object saja, new res callback. Kemudian di sini kita eksekusi tampil tabel mahasiswa ya. Parameternya adalah ArrayList yang ada di sini. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita pasangkan button hapus kliknya di layoutnya. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat hapus data titik php. Jadi di sini saya buatkan file baru. Hapus data titik php. Oke. Untuk hapus data titik php, kita kopikan saja semua isi dari edit data php. Kemudian untuk parameternya kita sisakan saja stb ya. Seperti ini. Kemudian kita ganti sintaks SQL-nya menjadi sintaks delete from tbmhs stb sama dengan tanda tanya. Jadi di sini parameternya cuma satu. Jadi otomatis argumen tab-nya juga cuma satu, yaitu s, karena stb ini string. Kemudian argumen value-nya cuma satu juga, yaitu stb. Oke, jadi sudah selesai. Jadi kita akan coba jalankan. Jadi misalkan datanya Sri yang akan kita hapus. Nah, ini datanya sudah terhapus ya. Ini captionnya kita bisa ganti nanti menjadi data berhasil dihapus. Jadi selanjutnya kita cek di MySQL-nya apakah betul-betul datanya Sri sudah terhapus. Nah, ini datanya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita akan memperbaiki caption-captionnya dan tampilannya agar mudah untuk digunakan ya. Jadi untuk di res helper-nya tadi untuk hapus data, captionnya bisa diganti menjadi data berhasil dihapus dan data gagal dihapus. Oke, kemudian untuk main activity-nya setelah simpan data harusnya kita lakukan clear data ya.
Jadi kita buatkan metode clear data. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita eksekusi clear data setelah button simpan kita klik ya. Jadi kita simpan saja pada bagian bawah clear data ya, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Jadi misalkan saya tambahkan lagi data. Ini sudah masuk, saya tambahkan lagi. Jadi karena primary key-nya adalah Stambuk, otomatis nanti ini akan gagal tersimpan. Karena untuk datanya Abdullah itu sudah, untuk data Stambuk 2019-001 ini sudah ada ya. Simpan, ini gagal tersimpan ya. Jadi untuk pengecekan ini sudah bisa diatasi oleh DBMS secara langsung. Jadi aplikasi yang kita buat tidak perlu lagi melakukan pengecekan seperti itu. Kita tambahkan lagi datanya. Kemudian misalkan datanya Abdullah kita akan hapus. Nah, ini sudah berhasil dihapus. Kita coba select di MySQL. Nah, ini datanya sesuai dengan ada di sini ya. Jadi seperti itulah untuk Android dan MySQL database. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom atau pada LMS. Terima kasih.